Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Siti Rodia. Dalam pembuatan video pembelajaran kali ini guna untuk memenuhi tugas magang 1, yang nantinya video ini juga akan saya gunakan sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran fikih kelas 7. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab sholat fardu 5 waktu. Sebagai seorang muslimah, dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dalam melaksanakan sholat fardu 5 waktu, sudah semestinya kalian harus mengetahui apa yang menjadi syarat sah dalam melakukan sholat, kemudian bagaimana tata cara dalam melakukan sholat fardu 5 waktu, kemudian perkara apa yang membatalkan sholat fardu 5 waktu. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama, poin A, yakni terkait pengertian sholat fardu 5 waktu. Apa sih anak-anak pengertian sholat fardu 5 waktu itu? Mungkin dari kalian ada yang tahu mengenai pengertian sholat. Nah, betul. Sholat secara bahasa yakni berdoa. Secara istilah yakni ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dalam melakukannya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang mana dalam melakukannya juga sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, sholat 5 waktu sendiri biasanya juga disebut sebagai sholat maktubah yang dalam kehidupan sehari-hari kita wajib melaksanakannya, yang dimulai dari sholat subuh, kemudian sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, hukum dalam melaksanakan sholat fardu 5 waktu yakni fardu ain, yang artinya setiap orang muslim yang sudah mukallaf ia wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dan apabila ia melaksanakannya ia mendapat pahala, dan apabila ia meninggalkannya maka mendapat dosa. Hal ini sesuai perintah Allah dalam Al-Quran, yang mana dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam hal ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT bahwasanya wajib setiap muslimah untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian syarat wajib sholat 5 waktu. Seseorang diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu apabila ia memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ia sebagai seorang yang beragama Islam. Baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam, maka sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tidak hanya sekedar Islam yang berlabel di KTP beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari ia jarang, bahkan tidak pernah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Semoga saja kita tidak termasuk golongan orang yang seperti itu. Tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua yakni sudah balik. Nah, untuk seorang perempuan dikatakan balik apabila ia sudah berusia 9 tahun. Untuk seorang laki-laki apabila ia sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Nah, yang keempat yakni bukan termasuk orang yang tertidur dan lupa. Jadi, orang yang tertidur atau orang yang lupa dalam sholatnya dimakfur. Semisal dari kalian tidur sebelum masuknya waktu sholat subuh hingga kalian bangun hingga berakhirnya sholat subuh, waktu sholat subuh, maka sholat kalian dimaafkan, tetapi wajib untuk mengqadhonya apabila dalam tidur kalian
tidak terbangun sama sekali, bahkan tidak sadar. Kemudian juga dimaafu untuk orang yang lupa tetapi hukumnya tetap wajib untuk menggantinya, untuk mengkodoknya. Kemudian mengenai syarat sah dalam melakukan sholat. Dikatakan sah seseorang dalam melaksanakan sholat apabila ia memenuhi sebagai berikut. Yang pertama yakni suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, untuk bersuci dari hadas kecil sendiri, kita sudah semestinya untuk berwudu. Kemudian yang ketiga yakni menutup aurat. Nah, menutup aurat dalam sholat sendiri dikatakan aurat untuk laki-laki yakni batasannya dari pusar hingga lutut. Nah, untuk perempuan yakni dikatakan aurat seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka dan wajah. Kemudian yang keempat yakni masuknya waktu sholat. Nah, jadi seseorang boleh melaksanakan sholat fardu 5 waktu apabila sudah masuknya waktu sholat. Semisal masuknya sholat maghrib diawali dengan terbenamnya matahari, kemudian diakhiri dengan hilangnya mega merah. Nah, untuk mengenai syarat wajib sholat dan syarat sah, saya rasa dari kalian harus paham, harus bisa mengkategorikan, membedakan mana yang termasuk syarat sah dan syarat wajib dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang poin E yakni perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, perkara yang membatalkan sholat yang pertama yakni berbicara dengan sengaja. Nah, apabila kalian sholat kemudian mengeluarkan ucapan melebihi 2 huruf dan itu dapat memahamkan, maka sholat kalian termasuk batal. Nah, kemudian yang kedua yakni bergerak 3 kali secara berturut-turut. Jadi apabila di dalam sholat kalian, semisal dalam sholat asar kalian merasa di tangan kalian gatal, kemudian digaruk 1, kemudian digaruk lagi sehingga 3 kali berturut-turut, maka sholat kalian termasuk batal. Kemudian perkara yang membatalkan sholat yang ketiga yakni terbukanya aurat yang tidak langsung ditutupi. Jadi kalian dalam sholat kalian semisal bagian kaki kalian terlihat. Nah, setelah sholat selesai kalian baru sadar bahwasanya bagian kaki kalian terbuka. Jadi kalian tetap harus mengganti sholat yang sudah dilakukannya. Kemudian perkara yang membatalkan sholat yang keempat yakni makan dan minum dengan sengaja. Sudah semestinya apabila kalian makan dan minum dalam melaksanakan sholat, hal ini termasuk perkara yang membatalkan sholat. Kemudian yang kelima yakni tertawa dengan lebar atau tertawa terbahak-bahak. Nah, yang keenam yakni kejatuhan najis yang tidak langsung disingkirkan. Semisal kalian dalam sholat di sajadah kalian kejatuhan najis tai cicak dari atas, dan itu pun menetap hingga sholat kalian berakhir, maka sholat kalian termasuk batal. Yang ketujuh yakni sengaja dalam meninggalkan rukun sholat. Nah, semisal dan kalian sengaja untuk meninggalkan Al-Fatihah dalam sholat. Al-Fatihah kan termasuk rukun dalam sholat. Nah, kalian dalam sholat itu melakukannya dengan sengaja. Semisal karena kayak Al-Fatihah pengen cepat, itu sudah menjadi perkara yang membatalkan sholat. Nah, yang kedelapan yakni niat membatalkan sholat. Semisal kalian dalam sholat berangan-angan, semisal nanti kalau hujan saya akan membatalkan sholat karena ingin mengambil jemuran, semisal seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan dalam sholat karena itu termasuk niat dalam membatalkan sholat.
Nah, kemudian yang poin F yakni mengenai rukun-rukun dalam sholat. Nah, rukun-rukun dalam sholat sendiri termasuk kedudukannya sama seperti halnya dengan syarat sah sholat. Nah, kalau syarat sah sholat ini dilakukannya harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat hingga terjaga hingga berakhirnya sholat, dan apabila rukun maka termasuk hal yang wajib, hal yang diharuskan dalam melaksanakan sholat. Nah, untuk rukun-rukun sholat yang pertama yakni niat. Niat sendiri hukumnya wajib dilaksanakan di dalam hati, dan hukum dalam melafalkannya termasuk sunnah. Kemudian yang kedua yakni berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Nah, untuk orang yang sakit, apabila dalam melaksanakan sholat maka ia boleh duduk. Apabila tidak mampu untuk duduk maka ia boleh untuk berbaring. Nah, yang ketiga yakni takbiratul ihram. Nah, bagaimana pelaksanaannya takbiratul ihram? Takbiratul ihram sendiri yakni dengan mengangkat kedua tangan disejajarkan dengan daun telinga dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan melafalkan Allah yang di dalam hati dengan terentak untuk niat sholat. Semisal saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dengan menghadap kiblat, menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Nah, untuk yang keempat yakni membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah sendiri ini lengkap dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian seorang makmum membaca surah Al-Fatihah ketika dilaksanakan setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Jadi makmum itu membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah, seperti itu. Kemudian yang kelima yakni ruku. Ruku dengan tumak-ninah. Setelah ruku kemudian i'tidal dengan tumak-ninah. Sami Allah liman hamida, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Kemudian setelah i'tidal yakni sujud dengan tumak-ninah. Setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninah. Untuk pengertian tumak-ninah sendiri yakni berhenti sejenak sekiranya anggota tubuh itu tenang, sekiranya selesai dalam membaca tasbih. Nah, setelah duduk di antara dua sujud kemudian duduk tasyahud akhir yang termasuk juga rukun dalam sholat, dan membaca bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, dan seterusnya. Kemudian membaca sholawat Nabi yang bacaannya seperti berikut: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan ila akhiri. Kemudian setelah itu salam, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian yang termasuk rukun sholat juga harus tertib. Jadi dalam melaksanakan rukun sholat harus sesuai urutannya.